Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kita dari pelajaran akidah. Sini kita akan masuk pada pelajaran yang ke-12 tentang bab tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi tauhid dan menutup setiap jalan menuju kesyirikan. Iya. Sini dalam mukaddimah disebutkan karena besarnya kedudukan tauhid dan bahayanya kesyirikan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersemangat untuk menjaga tauhid dari kesyirikan dan menutup semua jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan supaya tauhid menjadi bersih dari semua kotoran kesyirikan. Ya, tentunya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terdepan dalam memperjuangkan tauhid dan memerangi kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri, dari kaum kalian sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kalian rasakan, dan sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian, dan amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Quran surat At-Taubah ayat 128. Baik. Maka disebutkan dalam ayat ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat haris, sangat bersemangat, ya, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi umatnya. Maka beliau berupaya dengan segenap upaya yang bisa beliau lakukan untuk menjaga atau menjauhkan umatnya dari kesyirikan. Baik. Beberapa kosakata dari ayat di atas. Al-Mustafa itu artinya yang terpilih. Ya. Di sini Al-Mustafa ini merupakan julukan atau gelar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mustafa itu artinya yang terpilih. Jadi seorang hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jinabun itu artinya sisi. Ya. Taib. Kemudian min anfusikum itu dari jenis kalian sendiri. Ya, dari jenis kalian sendiri, dari kaum kalian sendiri, dari dari kalangan kalian sendiri. Taib. Kemudian azizun alaihi artinya sangat berat baginya. Ya, sangat berat bagi Rasulullah SAW apa yang terasa berat bagi umatnya. Kemudian ma'anittum apa yang memberatkan kalian. Taib. Ya, itu beberapa kosakata terkait dengan pelajaran ini. Kemudian pokok-pokok pembelajarannya di sini yang pertama, sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mengabarkan kepada hamba-hambanya dalam bentuk mengingatkan akan anugerah dan menjelaskan keutamaan yang diberikan kepadanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus untuk mereka rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat-sifat beliau yang tersebut dalam ayat tersebut di antaranya yang pertama bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam berasal dari kalangan mereka sendiri. Mereka mengenal nasab dan bahasanya serta kejujuran dan sikap amanahnya. Hal itu menjadikannya paling dekat dan paling cepat untuk dipahami hujah-hujahnya. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW beliau diutus di tengah-tengah suatu kaum yang benar-benar mengenal siapa beliau. Ya, semenjak beliau kecil hingga beliau dewasa, hingga beliau diutus sebagai seorang nabi dan seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, ya, dari kalangan bangsa Arab. Ya, berbicara dengan bahasa mereka, taib, dan mereka pun tahu bagaimana kejujuran, amanah dan juga akhlak beliau yang terpuji. Ini sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri, dari kalangan kalian sendiri. Ya. Karena beliau pertama kali diutus di tengah-tengah bangsa Arab, jadi beliau
beliau merupakan seseorang dari kalangan bangsa Arab sendiri, dari keturunan bangsa Arab, berbicara dengan bahasa mereka, bahkan hidup di tengah-tengah mereka semenjak kecil, sehingga mereka pun tahu bagaimana keseharian beliau. Baik. Kemudian yang kedua, beliau adalah seorang yang sangat kasih sayang terhadap umatnya. Beliau merasakan beratnya apa yang dialami oleh umatnya. Beliau banyak meninggalkan amalan dan perkara-perkara karena takut memberatkan umatnya. Seperti dalam sabdanya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli wudu. Ya. Beliau dalam sebuah hadis pernah menyampaikan, kalau seandainya tidak memberatkan bagi umatku, pasti aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu, ya, bersiwak atau menyikat gigi dengan siwak. Itu juga bisa dengan sikat gigi, ya. Ini menurut sebagian ulama, menyikat gigi dengan sikat gigi itu juga sudah bisa dikatakan bersiwak. Baik. Ya, jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan bahwasannya beliau kalau seandainya tidak khawatir memberatkan umatnya, beliau maka ingin untuk memerintahkan umatnya untuk bersiwak setiap kali berwudu. Ya, jadi setiap kali hendak berwudu maka bersiwak terlebih dahulu, gosok gigi terlebih dahulu. Baik. Hal ini seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, azizun alaihi ma anittum, yang disebutkan dalam ayat di atas tadi, azizun alaihi ma anittum, berat terasa olehnya penderitaanmu. Ya, jadi apa yang memberatkan umatnya itu pun memberatkan beliau. Ya, jadi beliau tidak ingin memberatkan umatnya. Baik. Jadi beliau berupaya untuk memilih apa yang paling mudah bagi umatnya. Kemudian yang ketiga, beliau sangat bersemangat untuk memberi hidayah kepada umatnya dan memberi manfaat di dunia maupun di akhirat, seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Ya, harisun, jadi sangat bersemangat ingin untuk memberikan ingin menunjukkan jalan keimanan dan keselamatan bagi umatnya. Ya, sangat menginginkan seluruh umatnya itu bisa beriman dan bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Baik, kemudian yang keempat, beliau sangat kasih sayang terhadap orang yang beriman, seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bil mu'minina raufur rahim, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Baik. Kemudian poin yang kedua, penjagaan Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap sisi-sisi tauhid. Allah telah mensifati nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifat terpuji sebagaimana telah disebutkan. Maka orang yang sifat-sifatnya seperti itu tidak mungkin meninggalkan satu pintu kebaikan kecuali akan membukanya, dan tidak ada satupun pintu kejelekan kecuali akan menutupnya. Sungguh beliau telah memperingatkan dan mengingatkan umatnya dari kesyirikan yang merupakan dosa terbesar yang Allah dimaksiati dengannya. Beliau juga telah menerangkan jalan-jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan, seperti pengagungan terhadap kuburan dan sikap ghulu terhadapnya, serta yang lainnya yang mengantarkan kepada penyembahan terhadapnya. Dengan demikian, beliau betul-betul telah melindungi sisi-sisi tauhid dan menutup semua jalan kesyirikan. Semoga salawat dan salam diberikan kepada beliau. Amin. Baik, maka ini upaya beliau, ya, dalam menjaga tauhid di tengah-tengah umatnya, ya, berupaya untuk menjauhkan umatnya dari segala macam bentuk kesyirikan. Baik, ini anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita pelajari dari pelajaran yang ke-12. Kemudian kita lanjutkan berikutnya pelajaran yang ke-13. Ya, karena ini materi kita untuk akidah masih banyak, ya. Jadi kita agak agak cepat pembahasannya, dan juga di sini kita sebutkan beberapa pelajaran, ya, dalam satu halaqah agar bisa segera kita selesaikan pembahasannya ini.
Sini pelajaran yang ke-13, lanjutan dari bab sebelumnya, ya, masih terkait dengan tindakan Rasulullah SAW untuk melindungi tauhid dan menutup setiap jalan menuju kesyirikan. Baik. Di sini disebutkan dalam sebuah hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'ida wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin wa ruwatuhu afwan ini. Warwatuhu, ruwat yang benar ya, bukan rawat. Warwatuhu thiqatun. Baik. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, dan ucapkanlah sholawat untukku, karena sungguhnya ucapan sholawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada." Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang hasan dan para perawinya thiqah. Baik. Jadi ini hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Kemudian hadis yang berikutnya, an Ali ibn al-Husain annahu ra'a rajulan. An Ali ibn al-Husain di sini putra dari Al-Husain ibnu Ali. Ya, Al-Husain ini salah satu putra Ali bin Abi Thalib, ya, ada Al-Hasan, ada Al-Husain. Ya, dua putra dari Ali bin Abi Thalib, dua putra kembar, ya, yang dimiliki oleh Ali ibn Abi Thalib dari pernikahannya dengan Fatimah bintu Muhammad radhiyallahu taala anha. Ya. Jadi sini Al-Husain punya anak namanya Ali, jadi dinamakan dengan Ali, ya, nama yang sama dengan nama bapaknya. Dari an Ali bin al-Husain, dari Ali ibn al-Husain, annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat 'inda qabrin nabiy sallallahu alaihi wasallam fayadkhulu fiha fayad'u fanahahu wa qala ala uhaddithukum hadithan sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la tattakhidhu qabri 'ida ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. طيب. Di sini disebutkan terjemahannya dalam hadis lain, Ali ibn al-Husain radhiyallahu anhu, ya, Ali ibn al-Husain rahimahullah taala, ya, beliau termasuk tokoh tabi'in, ya. Beliau termasuk tokoh tabi'in, putra dari Al-Husain ibnu Ali radhiyallahu anhuma, yang merupakan cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ali ibnu Husain di sini dia tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung, ya. Jadi beliau bukan termasuk sahabat. Ali ibnu Husain rahimahullah atau radhiyallahu anhu menuturkan bahwasannya ia melihat seseorang datang ke salah satu celah pada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia masuk ke dalamnya dan berdoa. Maka ia pun melarang orang itu dan berkata, "Maukah kamu aku beritahu sebuah hadis yang aku dengar dari bapakku, dari kakekku?" Ya, didengar dari bapak beliau berarti dari Al-Husain, dari kakekku berarti dari kakek beliau yaitu Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah bersabda, "Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Ucapkanlah sholawat kepadaku, karena sungguhnya sholawat dan salam kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada." Baik. Diriwayatkan dalam kitab Al-Mukhtarah. Nah, kemudian di sini ada beberapa kosakata. Yang pertama, aidan. Kata aid itu artinya adalah apa yang selalu berulang kedatangannya dan tujuannya, baik secara tempat ataupun waktu. Jadi sesuatu yang berulang-ulang, seperti hari raya kan berulang-ulang. Ada hari raya kalau pekanan ya hari Jumat. Kemudian kalau tahunan ada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Baik. Jadi maksudnya itu Aid ya sesuatu yang berulang kedatangannya dan juga tujuannya, baik secara tempat maupun waktu.
Kalau tempat misalnya ya tempat-tempat tertentu yang itu dikunjungi secara berulang-ulang, ya, artinya sering dikunjungi oleh manusia, maka dikatakan sebagai aid, ya, sebagai tempat yang sering dikunjungi, kemudian dijadikan sebagai tempat khusus yang sering didatangi oleh manusia. Disebut sebagai aid. Maka Rasulullah tadi mengatakan, jangan menjadikan kuburanku sebagai aid, la taj'alu qabri aid, dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai aid, ya, suatu tempat yang sering dikunjungi, ya, yang senantiasa dikunjungi, kemudian dijadikan sebagai tempat untuk melakukan perkara-perkara yang tidak disyariatkan, tidak ada tuntunannya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian kata furjah itu lubang pada dinding, ya, lubang yang terdapat pada dinding. Taib. Nah, di sini pokok-pokok pembelajaran. Yang pertama, larangan mengerjakan sholat di kuburan. Rasulullah SAW melarang dari mengosongkan rumah dari Rasulullah SAW melarang dari mengosongkan rumah dari sholat-sholat sunnah dan doa. Ya, beliau melarang rumah-rumah kita kosong dari sholat-sholat, dari ibadah-ibadah, dari bacaan Al-Quran, sehingga rumah tersebut menjadi seperti kuburan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ya, sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Taib, hadis riwayat Muslim. Rasul juga memerintahkan untuk memilih beribadah di rumah seperti dalam sabda beliau, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubah. Salat yang paling utama bagi seseorang adalah yang dikerjakan di rumahnya kecuali salat yang wajib. Ya, ini untuk laki-laki tentunya. Ya, untuk laki-laki untuk salat wajib tentunya untuk salat-salat 5 waktu yang wajib itu wajib dilakukan berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Ya, adapun untuk salat-salat sunnah maka itu lebih utama ketika dikerjakan di rumah. Ya, lebih utama ketika dikerjakan di rumah ini dalam rangka menghidupkan rumah dengan ibadah agar tidak tidak menjadi suatu tempat yang bagaikan kuburan di mana tidak digunakan untuk beribadah. Taib. Maka beliau melarang mengerjakan sholat di kuburan seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin dan dari kalangan Yahudi dan Nasara, serta orang-orang yang menyerupai mereka dari kalangan umat ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang mengerjakan sholat, berdoa dan ibadah yang lainnya di kuburan, meskipun orang yang mengerjakan sholat tersebut niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Karena beribadah kepada Allah di kuburan orang soleh bisa mengantarkan kepada kesyirikan dan penyembahan terhadap yang dikubur. Dan hal itu termasuk bid'ah yang jelek dalam agama ini. Ya, bid'ah yang bisa merusak agama ini. Artinya suatu perkara yang baru yang itu akan menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam perkara yang menyimpang dalam agama karena tidak ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya. Dengan hal ini jelaslah bagi kita tentang bagaimana Rasulullah SAW melindungi sisi-sisi tauhid dan menutup semua jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, Rasulullah SAW melarang kita untuk menjadikan rumah-rumah kita seperti kuburan. Ya, maka dari sini bisa dipahami kuburan itu bukan tempat untuk beribadah. Maka Rasulullah SAW melarang kita untuk menjadikan rumah-rumah kita itu seperti kuburan, yaitu tidak pernah digunakan untuk beribadah, kosong dari ibadah. Baik. Maka jelas dari sini kita dilarang untuk beribadah di kuburan. Kemudian yang kedua, larangan menjadikan kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat hari raya. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjadikan kuburnya sebagai tempat hari raya. Maka berziarah dan berkumpul di kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam secara rutin dan terus berulang dalam rangka beribadah kepada Allah merupakan jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Larangan ini berlaku secara umum mencakup semua kuburan. Ya, karena kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling mulia di muka bumi. Meskipun demikian, terdapat larangan untuk menjadikan kubur beliau sebagai tempat hari raya, sehingga kubur selainnya terlebih terlarang. Ya, tentunya kuburan selain kuburan beliau lebih dilarang lagi. Ya, siapapun yang dikuburkan, walaupun dia seorang wali, ya seorang nabi, bahkan ya selain Rasulullah SAW tetap saja dilarang. Ya, bahkan apalagi kalau
yang dijadikan sebagai tempat Aid tadi adalah kuburannya orang-orang yang fasik, kuburannya orang-orang yang buruk. Ya, mereka orang-orang yang tidak dikenal dengan kesolehannya. Bahkan termasuk orang-orang yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka ini tentunya lebih tidak layak lagi. Sehingga kubur selainnya lebih terlarang siapapun yang dikuburkan, dan tidak boleh menyengaja datang dan berziarah ke kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan riwayat yang sahih. Ya, Rasulullah SAW menyampaikan la tushaddu rihal illa li thalathati masajid, masjidi hadza wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Tidak boleh saddur rihal, yaitu melakukan perjalanan untuk beribadah, kecuali ketiga masjid, yaitu masjidku ini, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Baik. Maka tidak boleh mengkhususkan untuk melakukan perjalanan dalam rangka beribadah kecuali ketiga masjid ini saja. Maka tidak boleh kemudian mengkhususkan melakukan perjalanan untuk beribadah dengan mendatangi kuburan-kuburan tertentu. Bahkan kuburan Rasulullah SAW pun tidak diperbolehkan. Kemudian berikutnya ucapan salawat dan salam akan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun orang yang mengucapkannya tempatnya jauh dari kubur Nabi. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk mengucapkan salawat dan salam kepada nabinya dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat yang ke-56. Sebagaimana diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam untuk banyak bersolawat kepadanya dimanapun kita berada. Beliau juga menjelaskan bahwa selawat tersebut akan sampai kepadanya baik diucapkan dari tempat yang dekat maupun yang jauh. Keduanya mendapatkan pahala yang sama, sehingga tidak diperlukan untuk datang ke kubur Nabi untuk mengucapkan solawat kepadanya. Ya, tidak perlu kita mengkhususkan untuk datang ke kuburannya Nabi hanya untuk mengucapkan solawat. Walaupun ketika kita mendatangi kuburan Nabi disyariatkan untuk bersolawat. Berkata Al-Hasan bin Al-Hasan ibn Ali, ya, Al-Hasan bin Al-Hasan ibn Ali. Jadi ini anak dari Al-Hasan bin Ali tadi. Anaknya juga dinamakan dengan Al-Hasan. Tidaklah kalian mengucapkan salawat di sini dengan orang yang ada di Spanyol kecuali sama. Ya, jadi Al-Hasan bin Ali mengatakan tidaklah kalian yang mengucapkan salawat di sini, artinya di Madinah, di dekat kubur Rasulullah SAW, itu sama saja dengan orang yang bersalawat di Spanyol, di negeri Spanyol, di Andalusia. Ya, di negeri Andalusia yang dahulu ditaklukkan oleh kaum muslimin, ya, bisa dikuasai oleh kaum muslimin. Maka sama saja. Hal ini merupakan kesempurnaan nikmat Allah bagi kaum muslimin. Maka seorang muslim yang mengucapkan salawat di sisi kubur Nabi atau mengucapkannya dari jauh akan disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu fil ard inna lillahi, ya. Ini yang benar, inna lillahi malaikatun fil ardi sayyahina yablughuni min ummati assalam. Inna lillahi malaikatan fil ardi sayyahina yablughuni min ummati assalam. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat-malaikat khusus yang ada di muka bumi ini, yang mereka berkeliling menyampaikan salam dari umatku kepadaku. Hadis riwayat Ahmad. Taib. Ini merupakan kekhususan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana disampaikan kepada beliau amalan dari umatnya berupa salawat dan salam. Dan hal ini juga khusus hanya amalan salawat dan salam saja, tidak yang lainnya, ya. Khusus hanya untuk salawat dan salam. Taib. Kemudian yang terakhir, poin yang keempat, semangat salaf dalam memutus semua jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ali bin Husain rahimahullah taala, ya, Ali ibn Husain rahimahullah ta'ala mengingkari seorang yang datang ke suatu celah yang ada di kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masuk ke dalamnya untuk berdoa kepada Allah. Hal itu diingkari karena termasuk perbuatan menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat hari raya. Dalam hal ini disyariatkan untuk mengingkari kemungkaran dan mengajari orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak paham. Dengan demikian jelaslah bagi kita, ya, dengan demikian jelaskanlah bagi kita bahwasannya
Bahwasanya Rasulullah SAW melarang dari menjadikan kuburan sebagai tempat hari raya dalam rangka untuk melindungi sisi-sisi tauhid dan menutup semua jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Hal ini termasuk bentuk kasih sayang dan semangat beliau untuk memberi hidayah terhadap umat ini. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dan dalam hal tersebut terdapat keberuntungan yang sangat besar. Baik. Demikian anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita pelajari pada halaqah hari ini. Ya, kita selesaikan 2 pelajaran dari pelajaran yang pelajaran ke-12 dan pelajaran yang ke-13. Baik. Ya, untuk nanti soal-soal evaluasi bisa coba kalian kerjakan. Ya, ini untuk latihan ya, supaya kalian lebih memahami materi yang kita pelajari. Nah, wallahu taala a'lamu bissawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.